Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Jawa Timur. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama kami. Diduga memperkosa tahanan wanita yang terjerat kasus mucikari, seorang polisi berpangkat Aibtu diperiksa Propam Polda Jawa Timur. Seorang remaja terlempar dari wahana permainan pendulum 360 derajat di wisata Jatimpal, Kota Batu. Berawal dari kecintaannya memelihara satwa, pasangan suami istri di Kabupaten Sidoarjo membuat kebun binatang mini gratis. Diduga memperkosa tahanan wanita yang terjerat kasus mucikari, seorang polisi berpangkat Aibtu diperiksa Propam Polda Jawa Timur. Penjabat sementara Kepala Satuan Tahanan dan barang bukti itu terancam sanksi dipecat dengan tidak hormat. Dugaan tindak asusila terhadap tahanan wanita yang dilakukan oknum anggota polisi terbongkar setelah polisi Resor Pacitan melakukan pemeriksaan internal. Pelaku merupakan pejabat sementara Kepala Satuan Tahti berinisial LC berpangkat Aibtu diduga telah meruda paksa salah satu tahanan wanita yang terjerat kasus mucikari. Korban diperiksa Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Pacitan. Hasilnya diduga ada indikasi kuat perkosaan yang dilakukan pada awal bulan April 2025. Namun untuk membuktikan peristiwa tersebut, pelaku diperiksa dan diserahkan ke Propam dan dibawa ke Polda untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, Kapolres Pacitan mengatakan menemukan indikasi ketidakprofesionalan yang dilakukan oleh penjaga tahanan. Namun untuk memastikan pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan dari Bid Propam Polda Jatim, di mana adanya ketidakprofesionalitas yang dilakukan oleh jaga tahanan, yang mana saat ini sudah ditangani oleh Bid Propam Polda Jatim. Terus berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan dari Polda Jatim sendiri, dari sini juga menyita barang bukti atau seperti apa? Sementara ini kami masih berkoordinasi, tentunya nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Selain memeriksa terduga pelaku, penyidik Propam juga telah memeriksa korban serta mengamankan sejumlah barang bukti guna mendukung proses penyelidikan lebih lanjut. Dirgo Suyono melaporkan dari Pacitan. Seorang pasien wanita menjadi korban asusila dokter di Rumah Sakit Persada Hospital Kota Malang pada tahun 2022. Korban melaporkan pelaku dan peristiwa asusila yang menimpanya ke Mapolresta Malang. Sementara pihak rumah sakit telah menonaktifkan dokter yang bersangkutan untuk menjalani pemeriksaan polisi. Seorang wanita berinisial Ki, usia 35 tahun asal Bandung, Jawa Barat yang mengaku menjadi korban tindakan asusila seorang dokter berinisial AY di Kota Malang melaporkan kejadian yang menimpanya ke kantor polisi. Peristiwa yang terjadi pada September 2022 lalu dialami korban saat menjalani pemeriksaan medis di Rumah Sakit Persada Kota Malang. Didampingi kerabat dan kuasa hukumnya, Ki langsung memasuki ruang reskrim Polresta Malang Kota. Kuasa hukum korban menyebut bahwa tindakan melapor ke polisi dilakukan karena pelaku tidak merasa bersalah dan tidak menyerahkan diri. Korban juga menyayangkan sikap rumah sakit yang tidak menyampaikan permintaan maaf meski mengaku telah menonaktifkan pelaku berinisial AY. Kita laporan mengenai undang-undang kekerasan seksual ya, mengenai kekerasan seksual yang terjadi, pelecehan seksual yang terjadi, yang terjadi pada klien kami pada tahun 2022 kemarin. Barang bukti yang diajukan? Ada, barang buktinya ada, kita udah lengkapi, saya nggak bisa ceritakan sekarang, nanti mungkin setelah pemeriksaan. Petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Malang saat ini telah memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti. Polisi juga akan memberi pendampingan psikis untuk korban apabila terindikasi mengalami trauma berat. Yudi Risdianto menambahkan masyarakat diminta melapor jika ada korban lain. Langkah selanjutnya, Unit PPA akan melaksanakan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan pencarian barang bukti untuk mendukung apa benar tentang adanya tindak pidana pelecehan yang menimpa korban. Sementara itu pihak Rumah Sakit Persada telah melakukan investigasi internal terhadap Dr. AY dan yang bersangkutan membantah melakukan pelecehan seksual sebab semua pemeriksaan terhadap pasien dilakukannya sudah sesuai prosedur. Tentang apakah ada pengakuan, sampai sekarang yang kami dapatkan itu tidak ada pengakuan. Tapi kalau kita prinsip untuk menegakkan aturan itu kan tidak perlu ada pengakuan sebenarnya untuk kemudian memutuskan apakah ini bersalah atau tidak kan gitu.
karena nanti keputusan itu ini melanggar etika atau tidak itu setelah kita dapatkan informasi dari pengadu, baru itu diputuskan. Kalau sekarang kalau tidak ada pengakuan yang dilakukan itu adalah pelayanan berdasarkan standar. Saat ini pihak rumah sakit telah menonaktifkan Dr. AY untuk memudahkan proses penyelidikan polisi. Nur Ramadan melaporkan dari Malang. Seorang remaja terlempar dari wahana permainan pendulum 360 derajat di lokasi wisata Jatimpak, Kota Batu. Akibatnya korban mengalami patah tulang kaki dan retak pada jari. Sementara itu pengelola wisata Jatimpak bertanggung jawab atas insiden tersebut. Seorang pelajar di Kota Malang nyaris terlempar dari pendulum 360 derajat di objek wisata Jatimpak 1 Kota Batu. Korban langsung berpegangan dalam posisi bergelantungan. Akibat kejadian ini korban mengalami patah kaki dan retak pada salah satu jarinya dan harus mendapatkan perawatan. Menurut keterangan korban, peristiwa terjadi karena sabuk pengaman wahana permainan pendulum 360 derajat terlepas. Nah awalnya emang kerasanya aman banget sampai menekan perut saya. Itu wahananya mulai ini terus sempat 360 kan. Di tengah permainan 360 mungkin dapat 3 putaran, mau putaran ke-4 atau ke-5. Waktu di atas di top itu tingginya 15 meter dan kepalanya dijungkir ke bawah, itu sipalnya kebuka sendiri. Refleks saya pegangan itu sampai waktu pegangan ini penglihatan saya itu udah nggak jelas gitu mas. Soalnya kan ngadepnya kursi ke belakang dan itu ke pontang-panting sudah nggak terlalu jelas. Pokoknya saya pegangan, kalau di video itu pegangan sampai bawah, mungkin itu kepentok besinya yang penahan, itu akhirnya saya jatuh. Sementara itu manajemen Jatimpak 1 bertanggung jawab penuh dan berkomitmen mendampingi korban hingga pulih. Selain itu pihak pengelola wisata juga kooperatif dalam mengikuti proses hukum yang tengah berjalan. Yang jelas kami segera melakukan tindakan evakuasi, ya, mengamankan korban dan juga pengunjung yang lain, mengevakuasi korban dan membawa korban langsung ke rumah sakit terdekat yang bekerjasama dengan manajemen Jatimpak. Kejadian terhadap korban ini adalah murni kecelakaan yang tidak diharapkan oleh siapapun, dan ini menjadi evaluasi buat kami mengenai teknis yang terjadi, mengapa ini bisa terjadi masih dalam penyelidikan pihak yang berwenang. Setelah peristiwa jatuhnya pengunjung di wahana pendulum 360 derajat, pihak Jatimpak 1 langsung menutup wahana tersebut. Jatimpak juga melakukan investigasi internal terkait insiden ini. Nur Ramadan melaporkan dari Kota Batu. Kita beralih ke informasi lain. Dengan didampingi orang tuanya, ratusan anak-anak mengikuti hitanan massal di Kabupaten Tuban. Acara ini digelar gratis setiap tahun dalam rangka Haul Agung Syekh Maulana Ibrahim atau Asmoro Kondi, yang merupakan salah satu tokoh menyebar Islam di Pulau Jawa, Wali Songo. Hitanan massal digelar di halaman Masjid Kompleks Pemakaman Syekh Maulana Ibrahim Asmoro Kondi, Kabupaten Tuban pada Sabtu siang, yang diikuti oleh ratusan peserta. Hitanan massal gratis ini untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak dan keluarga yang kurang mampu. Wajah-wajah yang tegang sudah terlihat saat anak-anak mengantri di halaman masjid. Namun mayoritas anak-anak usia sekolah dasar ini tetap dibujuk dan dirayu oleh orang tua masing-masing agar berani saat dihitan. Para orang tua merasa senang karena anaknya akhirnya mau dihitan. Meski sang anak awalnya takut dan ada yang menangis. Ya sebelumnya ya merasa sedih lah Pak. Sekarang sudah disunat, saya senang alhamdulillah. Awalnya deg-degan Pak. Tadi kok sampai nggak berani nganterin karena saya ini takut karena anak saya ini kan penakut, takut sama darah, jadi badan saya itu gemetar semua. Jadi saya nggak berani mendampingi. Sekarang sudah lega Pak ya. Sekarang sudah lega alhamdulillah. Anak saya diberi kekuatan, diberi kelancaran dan alhamdulillah. Acara ini merupakan rangkaian Haul Agung Syekh Maulana Ibrahim atau nama lainnya Asmoro Kondi yang rutin diadakan setiap tahun. Tahun ini peserta hitanan massal diikuti 108 peserta. Mereka tidak hanya datang dari Kabupaten Tuban, melainkan ada yang dari Lamongan, Bojonegoro, Gresik,
Madura, bahkan dari Jawa Tengah. Ada berapa yang disunat? Kalau tahun ini, hari ini 108. Itu paling jauh dari mana? Dari Sumeneb, Madura. Madura. Berarti tidak hanya Tuban ya, Pak? Tidak hanya Tuban, bahkan ada yang dari Jawa Tengah. Jawa Tengah juga. Sifatnya ini umum, dari manapun kita terima. Gratis ya Pak? Gratis. Kita sedikit memberikan saku, uang saku, kemudian baju, songkok, sama peralatan lah, sama obat, itu semua gratis. Diketahui Syekh Maulana Ibrahim atau Asmoro Kondi merupakan salah satu tokoh Wali Songo penyebar agama Islam di Pulau Jawa, dan beliau merupakan ayah kandung dari Sunan Ampel. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Berawal dari hobi dan kecintaannya memelihara beberapa binatang, pasangan suami istri di Kabupaten Sidoarjo rela tinggal bersama puluhan jenis binatang atau satwa. Kini rumahnya seakan menjadi wahana bagi orang tua dan anak-anak yang ingin melihat langsung aneka satwa secara gratis. Rumah pasangan suami istri Pasutri Thohir dan Siti Kotia di kawasan Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo ramai dikunjungi para orang tua bersama anak-anaknya setiap akhir pekan. Mereka ingin melihat langsung dan belajar tentang berbagai jenis binatang. Di rumah sederhana inilah Thohir dan Kotia sejak lama tinggal bersama puluhan jenis satwa atau binatang, mulai satwa burung merpati, hamster, kelinci, monyet hingga iguana. Selain itu ada sejumlah binatang melata seperti ular piton dengan berbagai ukuran. Sehingga rumah pasangan suami istri ini seperti menjadi kebun binatang mini gratis yang ramai dikunjungi. Kesini untuk ngapain sih, Dik? Melihat ular. Ular? Yang paling suka ya sama ular? Iya. Kenapa suka ular? Soalnya jinak. Edukasi di sini sama hewan biar mengenal hewannya. Soal di sini kan sudah jinak semua. Itu sudah gratis. Di Surabaya kan bayar meskipun ya sudah jauh. Di sini kan lingkungan kan ya juga enak suasananya gitu. Thohir mengaku puluhan satwa ini awalnya bukan miliknya, namun didapat dari orang yang sudah tak mampu memeliharanya. Juga ada beragam satwa liar yang ditangkap oleh warga lalu diserahkan ke Thohir. Meski rumahnya dipenuhi oleh aneka jenis binatang, namun Thohir mengaku para tetangganya tidak merasa terganggu dan justru mendukung rumahnya menjadi wahana edukasi satwa bagi anak-anak secara gratis. Ngerawat dibagikan sama kita, dan di kita tidak diperjualbelikan, tapi dibuat edukasi di masyarakat. Terutama banyak ular-ular di yang masuk pemukiman dan kita amankan. Nah seperti itu, nanti kita yang bisa kita rilis di tempat yang lebih aman dan jauh dari pemukiman. Kini Thohir bersama istrinya sering menerima tamu dari lembaga pendidikan atau pemerhati anak untuk mengenalkan aneka binatang atau satwa kepada para siswa atau anak-anak. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Berita Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Reza Zafira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.